Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan hamba tersebut. Allah akan berikan dia hidayah. Allah akan berikan dia bimbingan. Allah akan jaga dia. Allah akan berikan dia tuntunan sehingga kehidupannya lurus, kehidupannya aman, kehidupannya tentram. Ya, kehidupannya di atas jalan yang lurus. Allah akan menjadikan hamba tersebut sebagai orang yang diterima amal ibadahnya dan diterima di tengah-tengah umat manusia. Orang suka kepada dia dan seterusnya. Allah akan memberikan kasih sayang ya kepada hamba tersebut. Allah akan menjaganya dan sebagainya. Nah, ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan petunjuk, tidak mudah disesatkan, ya kan? Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala paham-paham yang menyulitkan, yang menyesatkan, ya kan, diberi tuntunan dan seterusnya. Ya, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu orang-orang yang bertakwa. Lihat dalam kisah Ashabul Kahfi itu, ya, ada anak-anak yang yang tembok rumahnya didirikan oleh Nabi Khidir, ya, didirikan oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena di bawah tembok yang sudah hampir rubuh itu ada harta kekayaan yang disimpan oleh kedua orang tua anak tersebut. Ya, Allah berfirman apa? Fa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu dia merupakan milik dua orang anak yatim di kota, ya kan? Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah dinding itu ada perbendaharaan harta yang banyak, harta emas perak yang banyak yang tersimpan di bawah dinding itu, yang disimpan oleh orang tuanya ya ketika keduanya belum meninggal dunia ya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Tuhanmu telah berkehendak agar kedua anak tersebut sampai mencapai usia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, sampai keduanya yang menggali harta kekayaan keduanya. Para ulama mengatakan bahwa ibu bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, Allah jaga harta anaknya, harta anak dua orang soleh tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hartanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Khidir alaihi salam supaya menegakkan dinding yang hampir roboh tersebut, sehingga harta yang di bawah itu tidak tersingkap ya. Harta yang tersimpan di bawah itu tidak tersingkap dan diambil oleh orang lainnya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertakwa kepadanya ya, sampai keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan barang siapa yang ingin dijaga dirinya dan dijaga anak keturunannya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semasa muda ini kita melakukan banyak maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka di masa tua ya, maka banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan lagi ya. Sehingga antum pernah mendengar cerita seorang ulama yang besar, yaitu Abi Syuja. Dia menulis kitab namanya kitab Matan Ghayatu wat Taqrib ya. Kitab Matan Ghayatu wat Taqrib itu ditulis oleh Al-Imam Abi Syuja. Kitab matan, kitab kecil dalam mazhab Syafi'i. Itu Abu Syuja umurnya hampir 100 tahun. Ya, berapa? 100 tahun. Ya kan? Suatu ketika dia naik kapal, kemudian ketika kapal itu berhenti, ya, yang muda-muda segera loncat dari kapal itu ke daratannya. Dia juga ikut loncat. Abu Syuja ini umurnya sudah 100 tahun. Coba bayangkan orang 100 tahun bisa nggak loncat dari kapal gitu, ya kan? Untuk berdiri aja mungkin susah ya. Untuk berdiri aja mungkin susah umur 100 tahun di zaman sekarang dia. Tapi Imam Abu Syuja ini 100 tahun umurnya, dia mesti bisa loncat dari mana? Dari kapal ya. Anak-anak muda yang melihat kejadian itu dia mengatakan, "Wahai Syekh, engkau sudah tua. Jangan, nanti engkau sakit, nanti engkau jatuh, nanti engkau tenggelam dan seterusnya." Apa kata Syekh Al-Imam Abi Syuja ini? Hazihil a'dha hafizdaha fis sighar. Anggota-anggota tubuh kita ini, kami jaga di waktu kami muda. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya tatkala kami sudah tua. Kata Imam Abi Syuja ya, anggota-anggota tubuh kita kami ini kami jaga dari berbagai macam maksiat ketika kami masih
masih muda. Dan Allah SWT lalu menjaga apa? Anggota tubuh ini ketika kami itu tua. Tapi kalau masa muda, anggota tubuhnya dirusakkan, ya kan? Ketika tua udah enggak, bahkan belum tua, belum lagi tua ya. Sudah banyak yang sakit-sakitan, ya kan? Sakit-sakitan, susah jalan, kurus, ya kan? Dan seterusnya ya. Karena selama muda digunakan untuk apa? Maksiat ya. Orang yang bertakwa, Allah akan jaga dirinya, akan jaga anaknya, akan jaga keturunannya dan seterusnya ya. Dan ulama mengatakan barang siapa yang ingin keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal dunia, maka hendaklah dia apa? Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya buah pertama yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menunjukinya, Allah akan menuntunnya, menjaganya, ya, memeliharanya, menerima ibadahnya, mengasihinya, ya, dan seterusnya. Yang kedua, an-najatu min kaidil a'da. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selamat dari tipu daya musuh. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selamat dari tipu daya musuh. Mahma balagha kaiduhum, sebesar apapun tipu daya mereka. Bagaimanapun musuh untuk menaklukkan dia, orang yang bertakwa ini mereka akan gagal ya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lihat bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW. 100 orang anak-anak muda berkumpul mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa pedang yang terhunus. Kalau Rasulullah SAW keluar saat itu, ya kan, mungkin apa? Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Tapi beliau adalah imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam hari anak-anak muda yang jagoan-jagoan ini tertidur di depan pintu Rasulullah, dan Rasulullah keluar dari rumahnya menuju kota Madinah. Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga ya hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa dengan tidak sengaja membunuh orang Kipti, ya kan? Ketika Nabi Musa berniat membantu Bani Israel yang sedang berbaku hantam dengan apa? Dengan orang Kipti ini. Lalu Nabi Musa mulai ketakutan karena dia akan dikejar oleh tentara Firaun, akan dihukum mati mungkin karena membunuh orang Kipti ya. Lalu ada orang yang datang kepada Nabi Musa mengabari bahwa Firaun akan mengejar Nabi Musa dan Nabi Musa disarankan untuk keluar dari Mesir ya. Beliau berjalan sampai 8 hari menuju negeri Madian ya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sampai di negeri Madian, Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kemudahan kepada Nabi Musa. Dia keluar dari negeri Mesir sendirian, tanpa membawa bekal, bahkan tanpa memakai sendal, ya kan? Tidak tahu arah mau ke mana, enggak membawa makanan. Tapi ketika sampai di negeri Madian, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berbagai macam kenikmatan kepada Nabi Musa. Ya kan? Allah pertemukan dia dengan siapa? Dengan seorang laki-laki yang soleh, yang memberinya pekerjaan, ya kan? Memberinya tempat berlindung, memberinya rasa aman. Bahkan kemudian Nabi Musa dinikahkan oleh laki-laki soleh tersebut dengan anaknya. Ya kan? Coba itu. Padahal dia keluar dari negeri Mesir enggak mempunyai apa-apa. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dia dari tipu daya musuh-musuhnya sehingga mereka selamat dan terjaga ya. Mahma balagha kaiduhum, bagaimanapun besarnya tipu daya mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian bersabar dan seandainya kalian bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kamu sama sekali. Seandainya kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya musuh tersebut tidak akan apa? Tidak akan membahayakan kamu sama sekali ya. Itu orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Allah selamatkan dia dari mana? Dari musuh-musuhnya. Buya Hamka rahimahullah ta'ala, beliau ceritakan dalam sebuah kisahnya bahwa dulu ketika Buya Hamka ini masih di zaman Belanda ya. Masih Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, Buya Hamka ini orang Danau Maninjau ya. Pada suatu ketika Buya Hamka ingin memberikan pengajian di kampung-kampung sekitar Danau Maninjau. Maka Buya Hamka dengan teman-temannya naik perahu. Di tengah-tengah danau lewat pesawat Belanda. Ya kan? Dari arah Padang ke Bukit Tinggi. Tapi ketika pesawat Belanda itu melihat ada orang di kapal, di kapal, ya kan, pesawat itu sudah lewat. Tapi ketika pilotnya melihat ada orang di kapal, dia balik lagi. Putar balik lagi pesawatnya. Didekati.
kapal yang membawa Buya Hamka dan rombongan tersebut. Dekat banget dengan apa? Dengan perahu atau dengan kapal tersebut. Bahkan Buya Hamka sudah menyabarkan teman-temannya. Bahkan disuruh syahadat semuanya oleh Buya Hamka teman-temannya. Karena mungkin akan meninggal. Ya, pesawat Belanda menyangka bahwa orang-orang di kapal itu adalah para pejuang ya, tentara rakyat yang membawa senjata. Buya Hamka mengatakan itu moncong senjata Belanda itu sudah mengarah kemana? Ke kapal itu, siap didor, siap ditembak gitu, ya kan? Maka Buya Hamka mengingatkan teman-temannya, bersyahadatlah kalian semua. Mungkin ini adalah hari terakhir kalian, bakal mati semuanya, ditembak oleh Belanda gitu. Ya. Tapi kemudian Allah selamatkan. Ketika pesawat Belanda itu melihat tidak ada yang bersenjata di situ, udah dekat banget di atas kepala ya pesawat, ya kan? Ketika pesawat itu melihat tidak ada orang bersenjata dalam kapal itu, hanya rakyat sipil, rakyat biasa, akhirnya pesawat itu putar balik lagi. Enggak jadi membunuh orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan ini ya. Kemudian manfaat dari ketakwaan selanjutnya adalah tamyizul haqqi minal batil, yaitu bisa membedakan antara hak dengan yang batil ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah berfirman, ya, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan untuk kalian furqana, pembeda, ya, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan tutupi dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Ini ya, orang-orang yang bertakwa mendapatkan 3 keistimewaan ini. Dia diberikan ya kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui yang ini benar, yang ini salah, yang ini halal, yang ini haram, ya. Kemudian yang ini adalah kebenaran, yang ini adalah kesesatan, dan seterusnya, ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan tutupi dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, ya. Fal muttaquna yaj'alullahu lahum nuran wa furqanan. Orang-orang yang bertakwa itu Allah akan jadikan untuk mereka cahaya, wa furqanan, dan pembeda, fayumayyizuna bainal haqqi wal batil, maka mereka bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, wal huda wad dalal, dan bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Fala yadhilluna, sehingga mereka tidak tersesat, wala yazighun, dan mereka tidak melenceng dari jalan yang lurus, wala yaqauna fi mahawid dalal, dan mereka tidak tercebur ke dalam tempat-tempat kesesatan. Yazunnunaha hidayata wa irsyada wa rasyadan, sedangkan mereka menyangkanya sebagai petunjuk dan kebenaran. Ya, ini buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengetahui yang ini hak, yang ini batil, yang ini benar, yang ini salah, yang ini petunjuk, yang ini kesesatan, ya. Bisa yang ini sunnah, yang ini bid'ah, yang ini adalah perbuatan syirik, yang ini adalah perbuatan perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Banyak orang-orang ya yang sudah belajar bertahun-tahun tapi tidak Allah berikan ketakwaan ke dalam dirinya, sehingga dia menyangka bahwa yang benar itu adalah salah, yang salah itu adalah kebenaran. Ya kan, bahkan dia berjuang menegakkan kebatilan itu, dia belajar agama dan seterusnya. Ya kan? Misalnya semua agama dianggap sama, semua pemeluk agama akan masuk surga. Ya kan? Semuanya adalah jalan yang sama menuju Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Mereka belajar agama tapi tidak Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, sehingga yang batil, yang sesat dia sangka sebagai sebuah kebenaran, ya, dan yang benar dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kemudian ya, al-fauzu bi rahmatillahi taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, dan saya akan tuliskan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Fal muttaqunahum
aulal khalqi birahmatillahi ta'ala. Maka orang-orang bertakwa adalah makhluk yang paling pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Allah janjikan rahmat ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya tentram, kehidupannya bahagia, tidak pernah merasa khawatir dengan kehidupannya tenang, ya kan? Itu dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa, apalagi di dalam kubur dan setelah itu di akhirat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terjaga kehidupannya ini, baik di dunia, di alam barzakh maupun di alam kubur ya. Rahmat Allah SWT yang paling besar adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Dan itu diperuntukkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dukhulul jannati wan najatu minan nar, masuk surga dan selamat dari neraka. Ini diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan dorong, Allah akan kumpulkan atau Allah akan mendorong orang-orang yang bertakwa kepadanya menuju surga dengan berbondong-bondong. Ini berbagai macam buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita semua wajib untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita makin lama makin buruk ibadah kita. Harusnya semakin lama semakin baik, sebagaimana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh menjelaskan bahwasanya buah ketakwaan yang paling utama yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk surga dan terjauh dari neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaluz zalimina fiha jithiyya. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka jahanam. Ingatlah bahwa nikmat yang paling utama, yang paling besar itu adalah masuk surga dan terjauh dari neraka. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah memperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya Jadi kita dalam kehidupan itu nikmat paling besar adalah masuk surga dan terhindar dari api neraka Nah, mungkin saya tambahkan di sini bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan mengetahui bahwa ketakwaan itu merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi tingginya derajat ketakwaan. Oleh sebab itu yang menjadi penilaian di sisi Allah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling banyak ilmu. Enggak, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa kepadanya, orang yang paling banyak amal salehnya, orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah SWT, dan orang yang paling bersungguh-sungguh menjauhi segala larangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Kemudian cara yang lain agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa?
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ini ketakwaan. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa zakkiha, dan sucikanlah diri-diri kami ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikan diri ya. Anta waliyuha maulaha. Engkaulah pemiliknya dan engkaulah yang menguasai hati kami ini. Maka sering-sering membaca doa ini ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai apa? Hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang ringan ya, untuk melakukan ketakwaan, dan hamba-hamba yang senantiasa menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengajian kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.